Oke, selamat sore. Semoga tetap sehat dan tetap let's go. Ini adalah video kedua yang akan kita bikin untuk lebih detailnya informasi tentang proses pembandulan. Namun kali ini kita akan membuat sampel atau membuat kira-kira untuk krek as yang akan dinaikkan struknya, entah itu pakai pen stroke atau geser pen. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah mengambil sampel dari bagian rumah roller ini, kita pasang. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah menonton video sebelumnya, tentunya pasti akan sangat menyambung ya, angkat sangat mengerti. Dan ini adalah video lanjutannya. Kali ini kita akan bikin sampel untuk yang dipasang pen stroke atau yang struknya itu dinaikkan. Jadi untuk video awal kita kan sudah bikin perbedaan antara yang 2 titik dan juga 3 titik. Nanti teman-teman semua bisa menyimpulkan dan bisa memilih konsep dalam proses pembandulan. Nah, di video kali ini kita akan pilih diantaranya yang sering kita lakukan adalah 3 titik. Namun kali ini perbedaannya ada di bagian pen yang bergeser, entah itu pen stroke atau menggeser pen gitu, maksudnya perubahan struknya itu antara pakai pen stroke atau geser pen. Nah, seperti kita sepakati bahwa untuk bagian tengah berada di sini dan juga ada 6 lempeng magnet ya, karena ini bagian yang berfokus di bagian titik berat seperti yang di video awal. Dan untuk bagian yang kiri atau kanannya kita simpan di sini. Kita ambil konsep yang 3 titik ya. Tentunya kita ambil konsep yang 3 titik yang sering kita lakukan. Nah, teman-teman semua bisa lihat ini putaran awal. Dan kita bayangkan saja ketika si pen ini bergeser ke wilayah yang agak luar ya, khususnya atau misalkan pen stroke atau dengan langkah stroke sekian gitu ya, dibanding dari yang standarnya, yang tentunya akan merubah titik bobot dari bagian pen ini menjadi lebih berat dibanding yang standarnya. Caranya kita tinggal tambah bobot saja untuk bagian sini. Anggap saja bobot ini itu adalah bobot dari pen stroke akibat dari pergeserannya. Nah, dan efeknya akan seperti ini. Dan ini akan berimbas di permintaan krek as untuk menambah bobot bagian belakang. Kira-kira seperti itu ya. Karena video kedua ini kita buat menanggapi untuk teman-teman semua yang yang sering menanyakan apa bedanya antara titik tengah yang lebih besar atau bagian tengah yang lebih berat dengan lubang-lubang yang bagian kiri kanan itu sama. Nah, contohnya untuk menangani ini. Jadi saya jawab untuk pen stroke, pergeseran antara pennya ini ke wilayah yang lebih luar itu cenderung menghasilkan bobot dari bagian depan yang lebih dari bawaannya atau dari standarnya, sehingga menuntut untuk bagian kampaknya ini atau bagian belakangnya itu menuntut untuk berat yang lebih, yang bisa mengimbangi pergeseran di pen stroke ini. Nah, contohnya di video kali ini kita akan tegaskan. Jadi ini adalah video yang bagian kedua yang sengaja kita buat ya, agar lebih jelas. Nah, kita ralat dulu dari ulang ya. Video yang awal kita bikin seperti ini tanpa pen stroke semisal. Nah, putarannya lebih stabil. Berarti dengan bobot segini itu sudah pas atau sudah cukup ya. Sekarang kita ibaratkan bobot di bagian depan itu adalah pergeseran dari pen stroke atau bobot seher yang lebih semisal. Teman-teman semua bisa lihat.
kestabilan ini bisa teman-teman semua simpulkan lah ya. Atau bobot seher yang nggak dibubut, bobot seher yang buta yang nggak dibubut. Kita tambah lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pergeseran ini tentunya bakalan bagian belakang si kerkasnya itu menuntut lebih berat untuk mengimbangi bagian yang depan. Oke, jadi video kali ini akan lebih meyakinkan untuk teman-teman semua di dalam proses pembandulan, dan teman-teman semua bisa memilih konsep seperti apa, pilihan-pilihan ya. Tentunya seperti yang video-video sebelumnya kita bilang, apakah teman-teman itu mengonsepnya dari depan atau dari belakang ya. Dan ini adalah sampel dari bagian kerkas yang kita modif dengan cara membandul gitu. Kira-kira seperti itu ya untuk proses yang geser pen atau pen stroke. Tentunya di bagian sini yang cukup harus diberatkan untuk mengimbangi bagian yang sini. Dan di video yang bagian ketiga, sepertinya kita akan bikin video yang bagian ketiga. Namun di video bagian ketiga itu kemungkinan besar kita akan cenderung ke efek atau imbas ketidakseimbangannya bagian bandul dengan bagian depan ini gitu. Jadi bagaimana Bang, Mas, atau kalau semisal lubangnya itu lebih besar dan memang tidak sesuai dengan si bobot seher gitu ya. Nanti kita akan bikin di video ketiga. Semoga video yang kedua ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Atau apabila ada pertanyaan, insya Allah kita akan jawab sebisa kita yang sudah kita riset juga tentunya. Yang untuk yang belum kita riset, kemungkinan besar kita hanya bisa memperkirakan, namun tidak bisa memberi jawaban yang lebih detail karena memang harus melakukan riset ulang. Namun secara teori dasarnya itu adalah seperti ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Semoga berkah selalu, semoga tetap sehat dan tetap let's go.